Pernahkah kalian bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok Nabi Idris yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai seorang yang diangkat ke martabat yang tinggi? Kisahnya penuh misteri dan seringkali dihubungkan dengan figur legendaris dari tradisi lain, yaitu Henoch. Dan yang lebih menarik lagi, ada sebuah kitab kuno yang dikaitkan dengannya, Kitab Henoch, yang isinya sungguh luar biasa. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan menembus waktu untuk mengupas tuntas misteri Nabi Idris dan hubungannya dengan kitab Henoch yang kontroversial. Apakah benar kitab ini ditulis olehnya? Mengapa kitab ini tidak ada dalam Al-Quran maupun Alkitab? Dan apa saja isi dari kitab yang konon mengungkap rahasia langit dan bumi ini? Nabi Idris alaihissalam namanya disebut sebanyak 2 kali dalam Al-Quran. Dalam surat Maryam ayat 56 dan 57, Allah berfirman, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam Alkitab. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Ayat ini singkat, namun maknanya begitu dalam. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa martabat yang tinggi ini memiliki berbagai penafsiran. Ada yang mengatakan beliau diangkat ke langit keempat, ada yang berpendapat beliau diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Dan ada pula yang menafsirkan bahwa ini adalah simbol ketinggian derajatnya di sisi Allah karena ilmu dan ketaatannya. Nabi Idris dikenal sebagai manusia pertama yang pandai menulis dengan pena, menjahit pakaian, dan menguasai ilmu perbintangan atau astronomi. Beliau adalah cucu dari Nabi Adam dan kakek buyut dari Nabi Nuh. Hidup di masa awal peradaban manusia, beliau diberi tugas untuk mengingatkan kaumnya agar kembali menyembah Allah yang satu dan meninggalkan kesesatan. Di sisi lain, dalam tradisi Yahudi dan Kristen, ada sosok bernama Henoch, atau dalam bahasa Ibrani disebut Hanoch. Kisahnya tercatat dalam kitab Kejadian di Perjanjian Lama. Disebutkan bahwa Henoch hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kemiripan kisah Henoch yang diangkat oleh Allah dengan kisah Nabi Idris yang diangkat ke martabat yang tinggi ini membuat banyak sejarawan dan ahli agama meyakini bahwa Idris dan Hanoch adalah orang yang sama. Nama Idris sendiri sering dihubungkan dengan kata Arab darasa yang artinya belajar, yang sangat cocok dengan karakter Henoch sebagai orang yang berilmu dan mengajarkan pengetahuan. Identifikasi ini sudah ada sejak zaman para sahabat Nabi dan ulama klasik seperti Ibnu Katsir. Mereka melihat kesamaan dalam silsilah masa hidup sebelum banjir besar dan takdir akhir yang suma-suma diangkat oleh Tuhan. Ini adalah sebuah titik temu yang sangat menarik antara 3 agama besar dunia. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling misterius. Kitab Henoch ini bukanlah satu kitab tunggal, melainkan kumpulan beberapa tulisan kuno yang diyakini berasal dari Henoch. Yang paling terkenal adalah Kitab Henoch pertama, atau Kitab Henoch Ethiopia, karena naskah lengkapnya hanya bertahan dalam bahasa Gezi, bahasa liturgis Ethiopia kuno. Kitab ini tidak dianggap sebagai bagian dari kanon Alkitab oleh mayoritas umat Yahudi dan Kristen, kecuali oleh Gereja Ortodoks Ethiopia dan Eritrea. Begitu pula dalam Islam. Kitab ini tidak termasuk dalam Al-Quran maupun hadis. Namun, keberadaannya sangat berpengaruh dalam pemikiran keagamaan kuno. Bahkan, beberapa kutipan atau ide dari kitab Henoch ini ditemukan dalam tulisan-tulisan Yahudi kuno dan bahkan dikutip dalam salah satu surat di Perjanjian Baru, yaitu surat Yudas. Ini menunjukkan bahwa pada masanya, kitab ini sangat dikenal dan dianggap penting oleh sebagian kalangan. Jadi, apa sebenarnya isi dari kitab Henoch ini? Isinya sungguh fantastis dan berbeda dari kitab-kitab suci lainnya. Kitab ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama, yang disebut Kitab Para Pengintai, menceritakan kisah sekelompok malaikat yang turun ke bumi, terpikat oleh kecantikan para wanita, dan kemudian menikahi mereka. Dari hubungan terlarang ini, lahirlah raksasa-raksasa yang disebut Nephilim, yang memenuhi bumi dengan kekerasan dan kejahatan. Para malaikat yang jatuh ini juga mengajarkan kepada manusia berbagai ilmu terlarang seperti sihir, pembuatan senjata, dan kosmetik. Kisah inilah yang menjadi alasan mengapa Allah memutuskan
untuk mendatangkan banjir besar pada zaman Nabi Nuh untuk membersihkan bumi dari segala kerusakan. Kisah ini memberikan latar belakang yang sangat detail tentang kondisi dunia sebelum banjir besar, sesuatu yang tidak dijelaskan secara rinci dalam kitab suci lainnya. Bagian selanjutnya membawa kita pada perjalanan kosmik Henokh. Beliau dibawa oleh malaikat-malaikat kudus seperti Uriel dan Rafael untuk berkeliling ke 7 langit. Di sana, ia diperlihatkan rahasia-rahasia alam semesta. Ia melihat tempat pergerakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ia ditunjukkan gudang-gudang angin, embun, dan hujan. Ia juga melihat surga, tempat tinggal orang-orang benar, dan neraka, tempat penyiksaan bagi para pendosa dan malaikat yang memberontak. Penggambaran surga dan neraka dalam kitab Henokh sangat detail dan mengerikan. Henokh juga dibawa ke hadapan takhta Allah, di mana ia melihat kemuliaan Tuhan yang tak terlukiskan dan jutaan malaikat yang senantiasa bertasbih. Perjalanan spiritual ini menegaskan posisinya sebagai utusan yang diberi pengetahuan luar biasa tentang hal-hal gaib. Selain itu, kitab Henokh juga berisi banyak nubuat atau ramalan tentang masa depan. Ada bagian yang disebut perumpamaan Henokh yang berbicara tentang kedatangan sosok yang disebut anak manusia atau yang terpilih. Sosok ini digambarkan sebagai hakim agung di akhir zaman yang akan menghakimi semua makhluk, baik manusia maupun malaikat. Ia akan membela orang-orang benar dan menghukum orang-orang jahat. Banyak ahli melihat kemiripan yang kuat antara deskripsi anak manusia ini dengan konsep Mesias dalam Yudaisme atau bahkan Nabi Isa Al-Masih dalam kekristenan. Kitab ini juga meramalkan sejarah dunia dari awal hingga akhir dalam bentuk alegori hewan, di mana setiap bangsa atau periode sejarah dilambangkan dengan hewan tertentu. Ini adalah sebuah visi sejarah apokaliptik yang sangat kompleks dan penuh simbol. Lalu, mengapa kitab dengan isi yang sedemikian luar biasa ini tidak menjadi bagian dari kitab suci utama? Ada beberapa alasan. Dari perspektif Islam, sumber wahyu yang diakui hanyalah Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Meskipun kita mengimani Nabi Idris sebagai Nabi Allah, tidak ada riwayat yang kuat yang menyatakan bahwa kitab Henokh yang ada sekarang ini adalah kitab asli yang diturunkan kepadanya. Isi kitab ini juga mengandung beberapa konsep yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan akidah Islam, seperti penggambaran fisik malaikat yang bisa menikah dengan manusia dan memiliki anak. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang menyempurnakan dan memelihara ajaran-ajaran tauhid dari nabi-nabi sebelumnya. Jadi, apa yang perlu kita ketahui sudah termaktub di dalamnya. Kita menghormati Nabi Idris sebagai nabi, tapi tidak serta-merta menerima semua tulisan yang dinisbahkan kepadanya. Dari perspektif Yahudi dan Kristen, penolakan terhadap kitab Henokh juga terjadi secara bertahap. Meskipun pada awalnya cukup populer, para rabi dan bapa gereja kemudian meragukan keaslian dan otoritasnya. Mereka khawatir beberapa ajarannya, terutama tentang malaikat yang jatuh dan asal-usul kejahatan, dapat menimbulkan kebingungan teologis. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam kanon resmi Alkitab. Hanya komunitas terisolasi seperti gereja Ethiopia yang terus melestarikannya sebagai bagian dari kitab suci mereka. Jadi, kitab Henokh berada dalam posisi yang unik. Sebuah teks kuno yang sangat berpengaruh, namun berada di luar batas-batas ortodoksi agama-agama besar. Ini menjadikannya subjek yang sangat menarik bagi para sejarawan, teolog, dan siapa saja yang tertarik dengan misteri-misteri kuno. Kitab Henokh dipercaya ditulis jauh sebelum banyak kitab suci lainnya yang kita kenal saat ini. Isinya begitu luar biasa, sehingga banyak ahli teologi di masa lalu memutuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam kanon resmi. Kenapa? Karena apa yang tertulis di dalamnya dianggap melampaui pemahaman manusia pada zamannya. Bahkan hingga hari ini, kitab ini tidak hanya bercerita tentang surga dan neraka, tetapi juga membawa kita ke dalam narasi kosmik yang sangat detail. Seolah-olah penulisnya benar-benar pernah melakukan perjalanan keluar angkasa. Salah satu bagian yang paling menghebohkan dari kitab Henokh adalah kisah tentang para pengamat atau Watchers. Mereka adalah sekelompok malaikat yang diutus ke bumi untuk mengawasi umat manusia. Namun, misi mereka berubah menjadi sebuah pelanggaran besar. Diceritakan bahwa para malaikat ini terpikat oleh kecantikan para wanita di bumi. Mereka pun turun,
melanggar perintah Tuhan, dan mengambil para wanita itu sebagai istri mereka. Ini bukan sekadar kisah cinta terlarang antara surga dan bumi. Ini adalah awal dari sebuah malapetaka. Dari hubungan terlarang ini, lahirlah makhluk raksasa yang dikenal sebagai Nephilim. Kitab Henoch menggambarkan mereka sebagai makhluk yang buas, rakus dan haus darah. Mereka memakan semua hasil bumi, lalu mulai memangsa hewan, dan puncaknya, mereka memangsa sesama manusia. Bumi yang tadinya damai, berubah menjadi lautan kekacauan dan kekerasan. Kehadiran Nephilim ini membawa kerusakan moral yang begitu parah, sehingga bumi dipenuhi dengan kejahatan. Narasi ini sendiri sudah sangat mengguncang. Jika dalam teologi umum, kita sering mendengar bahwa kejahatan berasal dari godaan iblis atau pilihan bebas manusia, kitab Henoch menawarkan perspektif yang berbeda. Ia menunjuk langsung pada para malaikat yang jatuh sebagai sumber utama kerusakan di bumi. Mereka tidak hanya melahirkan para raksasa, tetapi juga mengajarkan manusia berbagai pengetahuan terlarang. Bayangkan ini, para malaikat yang seharusnya menjadi penjaga kebijaksanaan ilahi, justru membocorkan rahasia langit kepada manusia. Mereka mengajarkan cara membuat senjata perang, pedang dan perisai yang memicu pertumpahan darah. Mereka mengajarkan para wanita cara menggunakan riasan dan perhiasan untuk memikat, yang dianggap sebagai sumber kesombongan dan hawa nafsu. Mereka juga mengajarkan ilmu sihir, mantra, dan ramalan bintang. Pengetahuan yang seharusnya menjadi rahasia surga, kini tersebar di bumi dan disalahgunakan, mempercepat spiral kehancuran umat manusia. Ini adalah sebuah konsep yang radikal. Kitab Henoch menempatkan asal-usul dosa dan kejahatan bukan hanya pada manusia, tetapi pada intervensi langsung dari makhluk surgawi yang melanggar aturan. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan teologis yang sangat dalam. Apakah Tuhan tidak mampu mengendalikan malaikatnya? Mengapa pengetahuan ini harus dirahasiakan? Gagasan ini dianggap terlalu berbahaya karena bisa menggoyahkan narasi resmi tentang asal-usul kejahatan di dunia. Tapi kitab Henoch tidak berhenti di situ. Selain kisah para malaikat jatuh, kitab ini juga berisi penglihatan Henoch tentang kosmos. Ini bukan sekadar deskripsi puitis, melainkan penjelasan yang sangat rinci tentang pergerakan matahari, bulan, dan bintang. Henoch diajak berkeliling surga oleh malaikat Uriel, yang menunjukkan kepadanya gudang-gudang angin, embun, dan hujan. Ia melihat bagaimana alam semesta diatur oleh hukum-hukum langit yang presisi. Bagian ini sering membuat para peneliti modern terheran-heran. Deskripsi astronomi dalam kitab Henoch, meskipun menggunakan bahasa kuno, menunjukkan pemahaman yang cukup maju tentang siklus benda-benda langit. Ia menjelaskan tentang gerbang-gerbang di langit, tempat matahari terbit dan terbenam sepanjang tahun, yang secara akurat menggambarkan perubahan musim. Bagi masyarakat kuno, informasi ini pastilah terdengar seperti fiksi ilmiah. Bagaimana mungkin seorang manusia dari ribuan tahun yang lalu bisa mengetahui hal-hal ini tanpa teknologi modern? Apakah ini bukti bahwa Henoch benar-benar menerima wahyu ilahi? Atau adakah penjelasan lain? Inilah yang membuat kitab Henoch begitu berani. Ia tidak hanya menyentuh ranah spiritual, tetapi juga masuk ke ranah sains dan kosmologi. Ia seolah ingin mengatakan bahwa batas antara agama dan ilmu pengetahuan tidak sekaku yang kita kira. Ia menyajikan sebuah alam semesta yang teratur, diatur oleh Tuhan, namun pengetahuannya bisa dipelajari dan dipahami. Mungkin bagian yang paling visioner dan juga menakutkan dari kitab Henoch adalah ramalannya tentang hari penghakiman. Jauh sebelum kitab-kitab Injil ditulis, Henoch sudah berbicara tentang konsep akhir zaman dengan sangat detail. Ia melihat dalam penglihatannya sebuah pengadilan besar, di mana semua jiwa, baik manusia maupun malaikat yang jatuh, akan diadili. Tuhan akan datang dengan ribuan bala tentara Nia untuk menghakimi semua orang. Henoch meramalkan kehancuran total bagi mereka yang jahat dan korup. Para raja dan penguasa yang menindas akan dilemparkan ke dalam jurang api. Para malaikat yang jatuh akan diikat dan dipenjara di dalam kegelapan abadi, menunggu hukuman terakhir mereka. Sementara itu, orang-orang yang benar dan saleh akan dibangkitkan untuk hidup dalam kedamaian abadi di bumi yang telah diperbarui. Konsep tentang kebangkitan orang mati, penghakiman terakhir, dan kerajaan mesianik ini sangat mirip dengan apa yang kemudian muncul dalam teologi Kristen dan Islam.
Fakta bahwa kitab Henokh menulisnya lebih dulu membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah kitab ini adalah sumber inspirasi bagi kitab-kitab suci yang datang setelahnya? Ataukah ini bukti adanya sebuah kebenaran universal yang diwahyukan kepada nabi-nabi yang berbeda di zaman yang berbeda? Gagasan ini sendiri sudah cukup mengguncang, mengakui bahwa kitab Henokh mendahului konsep-konsep teologisis penting. Berarti, kita harus meninjau kembali sejarah pemikiran keagamaan kita. Tidak heran jika banyak otoritas keagamaan di masa lalu merasa lebih aman untuk mengesampingkan kitab ini. Isinya terlalu kompleks, terlalu eksplosif, dan berpotensi menimbulkan perdebatan tanpa akhir. Ia menantang narasi yang sudah mapan dan memaksa kita untuk bertanya lebih dalam tentang asal-usul kebaikan, kejahatan, dan takdir umat manusia. Jadi, mengapa kitab Henokh dianggap terlalu berani? Karena ia tidak takut untuk menjelajahi wilayah yang tabu. Ia menyajikan kisah tentang malaikat yang berbuat dosa, memberikan penjelasan ilmiah tentang alam semesta dari sudut pandang spiritual, dan meramalkan hari kiamat dengan detail yang mengerikan. Ia adalah perpaduan antara mitologi, teologi, dan sains kuno yang terbungkus dalam satu teks misterius. Walaupun tidak menjadi bagian dari kanon utama bagi sebagian besar agama, pengaruh kitab Henokh tidak bisa diabaikan. Jejaknya dapat ditemukan dalam banyak tulisan keagamaan dan budaya populer hingga hari ini. Kitab ini tetap menjadi sumber daya yang tak ternilai bagi siapa saja yang ingin memahami dunia pemikiran kuno dan misteri-misteri yang belum terpecahkan. Kitab Henokh adalah pengingat bahwa sejarah keyakinan kita jauh lebih kompleks dan berlapis daripada yang sering kita bayangkan. Ada cerita-cerita yang hilang, suara-suara yang dibungkam, dan kitab-kitab yang disembunyikan, semuanya menunggu untuk ditemukan kembali. Mempelajarinya bukan berarti kita harus menerima semua isinya sebagai kebenaran mutlak, tetapi untuk membuka pikiran kita terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dan berani bertanya, bagaimana jika? Banyak juga yang bertanya, kenapa kitab ini tidak diakui secara resmi dalam kanon kitab suci kebanyakan agama samawi, seperti Yahudi dan Kristen. Padahal, kitab ini sempat dikutip dalam beberapa tulisan kuno. Bahkan di Perjanjian Baru, alasan utama mengapa kitab Henokh tidak masuk dalam kanon resmi adalah karena masalah konsistensi. Ketika para pemimpin agama di masa-masa awal, sekitar abad-abad pertama Masehi, mulai menyusun daftar kitab-kitab yang dianggap suci dan terinspirasi oleh Tuhan, proses yang kita kenal sebagai kanonisasi mereka punya kriteria yang sangat ketat. Salah satunya adalah kitab tersebut harus selaras secara teologisis dengan kitab-kitab lain yang sudah diterima. Nah, kitab Henokh ini dianggap punya beberapa ajaran yang tidak sepenuhnya sejalan dengan teologi arus utama, misalnya penggambaran tentang malaikat dan peran mereka, serta detail-detail soal penciptaan dan akhir zaman, terasa sangat berbeda, dan bahkan kadang bertentangan dengan apa yang tertulis di kitab Kejadian atau kitab-kitab para nabi lainnya. Ketidakselarasan inilah yang membuat para bapa gereja dan rabi Yahudi ragu untuk memasukkannya ke dalam daftar kitab suci resmi. Mereka khawatir keberadaan kitab ini justru akan menciptakan kebingungan di kalangan umat. Masalah berikutnya adalah soal kepenulisan. Meskipun kitab ini dinamai menurut Henokh, para ahli modern hampir sepakat bahwa kitab ini bukanlah karya satu orang penulis tunggal. Sebaliknya, kitab Henokh lebih mirip seperti kompilasi tulisan dari berbagai penulis yang hidup dalam periode waktu yang berbeda-beda. Diperkirakan antara abad ketiga sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi. Ada bagian-bagian yang ditambahkan, disunting, dan ditulis ulang selama ratusan tahun. Ini terlihat dari gaya bahasa, fokus teologisis, dan konteks sejarah yang berbeda-beda di setiap bagiannya. Karena tidak ada kepastian siapa penulis aslinya dan kapan tepatnya kitab ini ditulis, statusnya sebagai wahyu ilahi yang otentik menjadi sangat dipertanyakan. Dalam tradisi kanonisasi, kejelasan asal-usula sebuah kitab adalah syarat mutlak. Kitab Henokh, dengan sejarahnya yang kompleks, sayangnya tidak memenuhi kriteria penting ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik sekaligus paling problematik. Isi dari kitab itu sendiri. Kitab Henokh penuh dengan simbolisme dan alegori yang sangat ekstrem.
Ada deskripsi tentang surga yang berlapis-lapis, malaikat dengan tugas-tugas yang super spesifik, hingga hukiman-hukiman mengerikan bagi para pendosa. Misalnya, ada cerita tentang malaikat penjaga yang turun ke bumi, menikah dengan manusia, dan menghasilkan keturunan raksasa, yang kemudian membuat kekacauan di dunia. Cerita ini memang sekilas mirip dengan yang disinggung di kitab Kejadian pasal 6, tapi kitab Henokh mengembangkannya dengan sangat liar dan detail. Masalahnya, simbolisme yang begitu rumit dan fantastis ini sangat sulit untuk diverifikasi atau ditafsirkan secara konsisten. Tidak ada cara untuk membuktikan apakah penglihatan-penglihatan ini benar-benar wahyu ilahi atau sekadar imajinasi sastra yang kaya dari penulisnya. Hal ini sangat berbeda dengan kitab-kitab dalam kanon yang, meskipun juga menggunakan simbol, umumnya lebih membumi, dan pesannya lebih mudah dipahami dalam konteks sejarah dan teologi yang lebih luas. Kekhawatiran terbesar para pemuka agama saat itu adalah potensi kitab ini untuk menimbulkan tafsir liar. Bayangkan saja, dengan cerita-cerita tentang malaikat yang bisa berbuat dosa, hierarki surga yang rumit, dan rahasia-rahasia kosmik, orang bisa dengan mudah salah menafsirkan. Ini bisa mengarah pada pemahaman yang keliru tentang sifat Tuhan, hakikat malaikat, dan bahkan tujuan penciptaan manusia. Alih-alih memperkuat iman, kitab ini justru berisiko menciptakan aliran-aliran kepercayaan baru yang menyimpang dari ajaran pokok. Para pemimpin agama ingin menjaga kemurnian doktrin dan menghindari perpecahan di dalam komunitas umat. Mereka merasa bahwa kitab Henokh dengan segala keunikannya lebih banyak membawa potensi masalah daripada manfaat jika dijadikan sebagai rujukan utama akidah. Itulah sebabnya mereka memilih untuk tidak memasukkannya ke dalam kanon. Status kitab ini dikategorikan sebagai apokrif. Kata apokrif sering disalahartikan sebagai palsu, padahal artinya tidak sepenuhnya begitu. Apokrif lebih tepat diartikan sebagai tersembunyi atau diragukan keasliannya. Artinya, kitab-kitab ini diakui sebagai tulisan kuno yang penting dan bernilai dari segi sejarah dan sastra, tetapi tidak dianggap memiliki otoritas ilahi yang setara dengan kitab-kitab kanonik. Mereka tidak digunakan sebagai dasar untuk menetapkan doktrin atau akidah. Ini adalah jalan tengah yang diambil oleh para pemimpin agama. Mereka tidak membuang atau memusnahkan kitab Henokh, tetapi menempatkannya pada kategori yang berbeda. Menariknya, Gereja Ortodoks Ethiopia adalah satu-satunya denominasi Kristen besar yang hingga hari ini masih memasukkan kitab Henokh ke dalam kanon kitab suci mereka. Bagi mereka, kitab ini adalah bagian sah dari warisan iman mereka. Ada banyak alasan kompleks mengapa kitab Henokh tidak diakui secara luas, mulai dari ketidakkonsistenan teologisis dengan kanon yang sudah ada, masalah kepenulisan yang tidak jelas, hingga isi kitab yang penuh simbolisme ekstrem dan berpotensi memicu tafsir liar. Keputusan untuk tidak memasukkannya ke dalam kanon bukanlah keputusan yang sembarangan, melainkan hasil dari proses pertimbangan teologisis yang panjang dan hati-hati oleh para pemuka agama selama berabad-abad. Meskipun begitu, kitab Henokh tetap menjadi sebuah dokumen yang sangat menarik. Mempelajarinya bisa memberi kita wawasan unik tentang pemikiran dan kepercayaan orang-orang Yahudi pada periode Bait Suci kedua. Kitab ini adalah jendela langka menuju dunia spiritual kuno yang kaya dan kompleks. Meskipun tidak menjadi fondasi iman bagi kebanyakan orang saat ini. Istilah terlarang mungkin terdengar keren dan dramatis, tapi dalam konteks akademis dan sejarah, kitab Henokh sebenarnya tidak pernah secara resmi dilarang. Yang lebih tepat adalah, kitab ini tidak dimasukkan ke dalam kanon atau daftar kitab suci resmi oleh mayoritas tradisi Yahudi dan Kristen. Ini keputusan yang dibuat ribuan tahun lalu. Dan alasannya cukup kompleks. Jadi, bukan dilarang, tapi tidak dipilih. Lalu, siapa sebenarnya Henokh ini? Dalam tradisi Abrahamik, Henokh adalah tokoh yang sangat istimewa. Dia adalah kakek buyut dari Nuh, dan dikatakan hidup selama 365 tahun. Yang paling luar biasa adalah, Alkitab mencatat bahwa Henokh tidak mengalami kematian. Seperti manusia pada umumnya, dia diangkat oleh Tuhan ke surga. Kisah singkat ini saja sudah membuatnya menjadi figur yang sangat misterius dan menarik. Kan? Nah,
Kitab Henoh ini dipercaya berisi penglihatan-penglihatan dan wahyu yang diterima Henoh selama perjalanannya di surga. Kitab Henoh, atau lebih tepatnya kumpulan Kitab Henoh, bukanlah satu buku tunggal. Ini adalah kompilasi dari beberapa tulisan yang berbeda, yang diperkirakan ditulis antara abad ketiga sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi. Para ahli membaginya menjadi 5 bagian utama: kitab para penjaga, kitab perumpamaan, kitab astronomi, kitab penglihatan mimpi, dan surat Hanoch. Masing-masing bagian ini punya fokus dan gaya penulisan yang berbeda-beda. Isinya apa saja sih? Wah, ini yang paling seru. Kitab Henoh bercerita tentang banyak hal yang tidak kita temukan secara detail di dalam Alkitab. Misalnya, salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang para penjaga, malaikat-malaikat yang turun ke bumi, terpikat oleh kecantikan para wanita manusia, lalu menikah dengan mereka dan menghasilkan keturunan raksasa yang disebut Nephilim. Para Nephilim ini kemudian membuat kekacauan di bumi, memakan manusia, dan mengajarkan berbagai hal terlarang seperti sihir dan pembuatan senjata. Cerita inilah yang konon menjadi salah satu alasan Tuhan mendatangkan air bah pada zaman Nuh. Selain itu, Henoch juga dibawa dalam sebuah tur kosmik. Dia diajak berkeliling surga, melihat tempat tinggal para malaikat, tempat penghukuman bagi roh-roh jahat, dan bahkan diajarkan tentang rahasia pergerakan bintang, bulan, dan matahari. Bagian ini mirip sekali dengan buku astronomi kuno. Kitab ini juga banyak berbicara tentang akhir zaman, kedatangan Sang Mesias yang disebut sebagai anak manusia, penghakiman terakhir, serta nasib orang benar dan orang jahat. Dengan isi yang sedramatis dan sedetail itu, kenapa kitab ini tidak masuk Alkitab? Ada beberapa alasan utama. Pertama, soal waktu penulisan. Sebagian besar kitab Henoch ditulis jauh setelah masa Musa. Bahkan beberapa bagiannya ditulis di periode antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saat para rabi Yahudi menetapkan kanon Perjanjian Lama sekitar abad pertama Masehi, kitab Henoch dianggap bukan bagian dari tulisan Musa atau para nabi awal. Kedua, kontennya dianggap terlalu fantastis dan spekulatif. Cerita tentang malaikat yang menikah dengan manusia dan detail-detail surgawi lainnya dianggap bisa menimbulkan kebingungan teologisis. Para pemimpin gereja mula-mula lebih memilih kitab-kitab yang lebih fokus pada sejarah keselamatan dan pengajaran moral yang jelas, seperti kitab-kitab Injil dan surat-surat para rasul. Mereka khawatir cerita-cerita dalam kitab Henoch bisa mengalihkan fokus iman umat. Meskipun tidak menjadi bagian dari kanon utama, pengaruh kitab Henoch ini luar biasa besar. Loh, banyak ide dan gambaran dari kitab Henoch yang meresap ke dalam pemikiran Yahudi dan Kristen pada masa itu. Bahkan, beberapa penulis Perjanjian Baru sepertinya sangat akrab dengan kitab ini. Contohnya, dalam surat Yudas ayat 14 dan 15, ada kutipan yang hampir persis sama dengan salah satu nubuat dalam kitab Henoch. Ini menunjukkan bahwa kitab ini dibaca dan dihormati oleh banyak orang pada zaman gereja awal, meskipun akhirnya tidak dimasukkan ke dalam kanon resmi. Lalu, bagaimana dengan tuduhan bahwa kitab ini disembunyikan? Sebenarnya, yang terjadi lebih mirip terlupakan daripada disembunyikan. Selama berabad-abad, naskah lengkap kitab Henoch dalam bahasa aslinya, entah itu Aram atau Ibrani, hilang dari peredaran di dunia barat dan timur tengah. Yang tersisa hanyalah kutipan-kutipan kecil dalam tulisan para bapak gereja awal. Banyak orang mengira kitab ini sudah lenyap selamanya. Keajaiban terjadi pada abad ke-18. Seorang penjelajah asal Skotlandia bernama James Bruce menemukan sesuatu yang luar biasa di Ethiopia. Dia menemukan beberapa salinan naskah lengkap kitab Henoch yang masih utuh. Ternyata, Gereja Ortodoks Ethiopia adalah satu-satunya komunitas Kristen di dunia yang selalu menganggap kitab Henoch sebagai bagian dari kanon Alkitab mereka. Mereka menjaga dan menyalin naskah ini dari generasi ke generasi. Dalam bahasa kuno mereka, Geizi, penemuan inilah yang membuat dunia modern bisa kembali mempelajari kitab Henoch secara utuh. Sejak penemuan kembali itu, kitab Henoch menjadi objek studi yang sangat menarik bagi para sejarawan, teolog, dan arkeolog. Kitab ini memberikan jendela yang sangat berharga untuk memahami dunia pemikiran Yahudi
pada periode Bait Suci kedua, yaitu masa transisi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab ini membantu kita mengerti konteks budaya dan teologisis di mana Yesus dan para rasul hidup dan mengajar. Kitab Henoh bukanlah kitab yang dilarang dalam artian ada konspirasi global untuk menyembunyikannya. Kitab ini lebih tepat disebut sebagai kitab non-kanonik, sebuah tulisan kuno yang sangat berpengaruh, namun tidak terpilih menjadi bagian dari kitab suci mayoritas umat Yahudi dan Kristen, karena alasan teologisis dan historis. Kisahnya yang sempat hilang selama berabad-abad dan akhirnya ditemukan kembali di Ethiopia, membuatnya terasa semakin misterius. Bagi kita sekarang, kitab Henoh bukanlah untuk dijadikan pegangan iman utama, tapi lebih sebagai dokumen sejarah dan sastra yang sangat kaya. Membacanya bisa memberikan wawasan baru tentang bagaimana orang-orang pada zaman kuno memahami Tuhan, alam semesta, dan nasib umat manusia. Cerita-ceritanya yang penuh imajinasi tentang malaikat, raksasa, dan perjalanan kosmik tetap memikat ribuan tahun setelah ditulis. Apakah kitab Henoh ini benar-benar menyimpan rahasia besar sejarah manusia yang hilang? Ataukah ini hanyalah sebuah catatan simbolik? Sebuah alegori tentang kebaikan melawan kejahatan? Kitab ini diatribusikan kepada Henoh, seorang tokoh yang dalam tradisi Abrahamik disebut sebagai kakek buyut Nabi Nuh. Sosok Henoh sendiri sangat istimewa. Dalam kitab Kejadian di Alkitab, disebutkan bahwa Henoh berjalan bersama Tuhan, lalu ia tidak ada lagi, sebab Tuhan telah mengangkatnya. Kisah yang sangat singkat, tapi penuh makna. Nah, kitab Henoh seolah mengisi kekosongan cerita ini. Isinya sangat detail dan fantastis. Salah satu bagian yang paling terkenal adalah kisah tentang para pengamat, atau watcher. Diceritakan, sekelompok malaikat turun ke bumi karena terpikat oleh kecantikan para wanita. Mereka kemudian melanggar perintah Tuhan, menikahi manusia, dan mengajarkan berbagai pengetahuan rahasia, seperti ilmu sihir, astronomi terlarang, dan pembuatan senjata. Dari hubungan terlarang inilah lahir para Nephilim, ras raksasa yang ganas dan rakus. Mereka memakan semua hasil bumi, lalu mulai memangsa hewan dan bahkan manusia. Bumi pun menjadi kacau balau, penuh dengan kekerasan dan kejahatan. Henoh, dalam perjalanannya bersama Tuhan, menyaksikan semua ini dan diberi tugas untuk memperingatkan para malaikat yang jatuh dan umat manusia tentang hukuman yang akan datang, yaitu air bah yang akan membersihkan bumi. Terdengar seperti cerita fiksi ilmiah, bukan? Tapi ingat, teks ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Inilah yang membuatnya begitu menarik. Apakah ini rekaman sejarah yang sesungguhnya? Ada teori yang mengatakan bahwa malaikat ini sebenarnya adalah makhluk dari peradaban maju, mungkin alien yang mengunjungi bumi di masa lalu. Pengetahuan yang mereka ajarkan, seperti metalurgi dan astronomi, dianggap sebagai bukti campur tangan mereka dalam perkembangan manusia. Raksasa Nephilim pun diinterpretasikan sebagai hasil eksperimen genetik. Pandangan ini populer di kalangan penganut teori astronot kuno. Mereka melihat kitab Henoh sebagai bukti bahwa manusia tidak sendirian di alam semesta, dan sejarah kita jauh lebih kompleks daripada yang tertulis di buku-buku sejarah resmi. Mereka menunjuk pada detail spesifik dalam kitab ini, seperti deskripsi Henoh tentang perjalanan ke langit, yang mereka anggap mirip dengan deskripsi perjalanan luar angkasa. Namun, tentu saja ada pandangan lain yang lebih membumi. Banyak ahli dan teolog melihat kitab Henoh bukan sebagai catatan sejarah harfiah, melainkan sebagai sebuah karya sastra apokaliptik yang penuh dengan simbolisme. Genre apokaliptik ini populer pada masa itu, di antara periode Perjanjian Lama dan Baru. Tujuannya adalah untuk memberikan harapan dan penghiburan kepada orang-orang yang sedang mengalami penindasan, dengan menceritakan bahwa pada akhirnya kebaikan akan menang atas kejahatan dan Tuhan akan menegakkan keadilannya. Dari sudut pandang ini, para malaikat yang jatuh bukanlah alien, melainkan simbol dari kekuatan jahat atau penguasa korup yang menindas rakyat. Raksasa Nephilim adalah simbol dari kekacauan dan kerusakan moral yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kekuasaan. Dan kisah air bah adalah janji bahwa Tuhan pada akhirnya akan membersihkan dunia dari segala kejahatan. Jadi,
kitab ini bukanlah tentang sejarah fisik, melainkan tentang pertempuran moral dan spiritual yang abadi. Ini adalah sebuah peringatan keras tentang bahaya kesombongan, ketidaktaatan, dan kerusakan moral. Sekarang, bagaimana pandangan dalam tradisi Islam? Dalam Islam, tokoh Henokh sangat dihormati dan diidentikan dengan Nabi Idris alaihi salam. Al-Quran menyebutkan Nabi Idris sebagai seorang yang benar dan ditinggikan ke tempat yang tinggi. Kisah-kisah dalam tradisi Islam juga menceritakan tentang kebijaksanaan dan pengetahuannya yang luas. Namun, disinilah letak perbedaannya yang sangat penting. Meskipun sosok Nabi Idris dihormati, isi dari kitab Henokh tidak dianggap sebagai bagian dari wahyu ilahi dalam Islam. Sumber utama ajaran dan kebenaran dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu yang datang dari luar dua sumber ini, termasuk kitab-kitab kuno seperti kitab Henokh, harus diuji kebenarannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jika bertentangan, maka itu ditolak. Jika sejalan, itu bisa diterima sebagai hikmah atau pelajaran, tapi bukan sebagai dasar akidah atau hukum. Kisah tentang malaikat yang turun dan menikah dengan manusia, misalnya, bertentangan dengan konsep malaikat dalam Islam. Malaikat dalam Islam adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, tidak memiliki hawa nafsu, dan selalu taat pada perintah Allah. Mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak memiliki jenis kelamin. Jadi, gagasan bahwa mereka bisa terpikat oleh wanita dan memiliki keturunan adalah sesuatu yang tidak bisa diterima dalam teologi Islam. Jadi, kembali ke pertanyaan awal kita. Apakah kitab Henokh menyimpan rahasia besar sejarah manusia, atau hanya catatan simbolik? Jawabannya, ternyata tidak sesederhana itu. Bagi sebagian orang, ini adalah kunci untuk membuka misteri masa lalu kita yang terlupakan, bukti adanya campur tangan dari dunia lain. Bagi yang lain, ini adalah sebuah mahakarya sastra spiritual yang kaya akan makna. Sebuah cermin yang merefleksikan perjuangan abadi antara terang dan gelap di dalam diri manusia. Dalam Islam sendiri, sementara sosok Nabi Idris dihormati sebagai Nabi Allah, kebenaran wahyu yang menjadi pegangan mutlak adalah Al-Quran. Kisah-kisah dalam kitab Henokh, dengan segala fantasinya, lebih dilihat sebagai bagian dari tradisi dan narasi kuno di luar kanon Islam, yang bisa dipelajari sebagai objek studi sejarah atau sastra, tetapi bukan sebagai sumber kebenaran agama. Pada akhirnya, bagaimana kita memandang kitab Henokh tergantung pada lensa apa yang kita gunakan. Apakah kita melihatnya dengan mata seorang sejarawan, teolog, penganut teori konspirasi, atau seorang pencari makna spiritual? Setiap sudut pandang akan memberikan jawaban yang berbeda. Satu hal yang pasti, kitab Henokh akan terus menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah. Sebuah teks yang menantang kita untuk bertanya, berpikir, dan merenungkan kembali apa yang kita yakini tentang sejarah, Tuhan, dan diri kita sendiri.